Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang prinsip generator AC dan DC. Anggota kelompok kami, Adrian Septiadi, Pandu Ramansyah, dan saya sendiri, Safira Nadia Rinara. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas pengertian dari generator, jenis generator, cara kerja generator, rumus perhitungan generator, kelebihan dan kekurangan generator AC/DC, dan pemanfaatan AC/DC dalam kehidupan sehari-hari. Generator adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi kinetik atau magnetik menjadi energi listrik. Alat ini menghasilkan listrik dari energi gerak atau magnet, lalu menyalurkan ke peralatan listrik lainnya. Generator menghasilkan energi listrik lewat induksi dengan memutar kumparan antara cala kutub magnet yang terhubung menggunakan konektor. Saat kumparan berputar, pergerakan antara magnetnya menghasilkan energi magnetik yang ditransfer menjadi energi listrik. Hasil listrik yang didapat dari induksi antara kumparan dan medan magnet ini kemudian disalurkan dengan aman keluar generator. Selanjutnya, jenis-jenis generator. Generator terbagi menjadi dua jenis sesuai dengan cara kerjanya. Yang pertama, generator AC atau alternating current, yaitu generator arus bolak-balik. Yang kedua, generator DC atau direct current, yaitu generator arus searah. Kedua jenis generator ini dapat dibedakan berdasarkan jumlah cincin yang ada di dalam mesin generator. Generator AC menggunakan dua buah cincin yang tiap ujungnya berhubungan dengan ujung kumparan. Sedangkan generator arus searah hanya memiliki sebuah cincin yang terbelah di tengahnya untuk melakukan induksi listrik. Jumlah cincin ini sangat berpengaruh pada prinsip dan cara kerja masing-masing generator tersebut. Lalu, cara kerja generator pada umumnya. Generator pada umumnya bekerja menggunakan prinsip elektromagnetik sesuai dengan hukum Faraday. Ada dua komponen utama dalam generator yang berperan penting dalam menghasilkan listrik. Kedua komponen itu adalah, yang pertama, stator, yaitu komponen generator yang menghasilkan magnet. Yang kedua, rotor, yaitu komponen berputar berisi kumparan. Saat stator bergerak antara rotor, maka arus listrik akan timbul yang selanjutnya dialirkan keluar generator. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah cara kerja generator AC. Arus listrik AC atau alternating current merupakan arus listrik yang arahnya bolak-balik pada sebuah rangkaian listrik. Jika pada rangkaian listrik DC arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub yang negatif, lain halnya dengan rangkaian listrik AC ini, di mana arus listrik AC ini bergerak secara periodik berbolak-balik arah dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Generator AC bekerja dengan prinsip dasar induksi elektromagnetik yang dihasilkan oleh stator dan rotor. Generator AC umumnya memiliki beberapa penggerak untuk menyalakan mesin. Penggerak generator yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Cara kerja generator AC ini sangat berhubungan erat dengan konstruksi mesinnya. Cincin-cincin yang terdapat pada mesin generator AC masing-masing terhubung dengan sikat karbon. Sikat karbon ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang terjadi saat kumparan berputar di antara kedua cincin. Hasil dari arus induksi ini akan mengalir melalui sikat karbon tersebut, yang lantas akan dialirkan kembali keluar mesin generator dan dapat menyebabkan lampu menyala. Apabila saat kumparan bergerak dan berposisi tegak lurus dengan medan magnet, maka arus dalam generator akan terhenti dan akan menyebabkan lampu padam. Ketika kumparan kembali bergerak, maka arus listrik akan kembali mengalir di antara kedua cincin yang disalurkan ke luar generator tersebut. Generator AC menghasilkan arus bolak-balik antara kedua cincin dan kutub magnet dalam mesin, sehingga menghasilkan voltase yang cukup untuk dialirkan keluar generator. Berbolak-baliknya arah arus listrik AC menghasilkan nilai arus yang secara periodik akan bernilai positif dan bernilai negatif. Jika digambarkan pada sebuah grafik, maka nilai arus listrik AC akan membentuk gelombang sinusoidal yang memiliki nilai frekuensi tertentu, seperti pada gambar di atas ini. Arus AC ini biasanya didapat dari generator listrik, di mana generator listrik ini
dapat dioperasikan melalui beberapa cara untuk menggerakkannya. Contohnya tuh seperti PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja generator DC. Generator DC memiliki komponen yang sama persis dengan motor listrik DC. Pada skema di atas, rotor generator diskemakan dengan sebuah kawat angker pengantar listrik atau disebut dengan armatur yang membentuk persegi panjang. Pada kedua ujung kawat angker terpasang komutator berbentuk lingkaran yang terbelah menjadi dua atau yang disebut sebagai cincin belah. Sedangkan stator generator tersusun atas dua magnet dengan kutub yang berbeda yang saling berhadapan. Pada bagian kontak langsung dengan cincin belah. Stator dilengkapi dengan sikat karbon yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik yang dibangkitkan pada kawat angker ke rangkaian di luar generator. Gambar di atas adalah skema sederhana dari proses kerja generator DC. Kawat angker ABCD dapat berputar dengan sumbu AB dan berada di tengah-tengah medan magnet NS. Kawat angker sedang dalam kondisi diputar oleh sumber dari luar dengan arah searah jarum jam, sesuai pada gambar. Putaran ini memberikan gaya torsi dengan arah yang selalu tegak lurus dengan kawat angker. Kawat angker berada dalam posisi horizontal pada gambar. Pada gambar A, kawat AB mengalami gaya torsi yang mengarah ke bawah, sesuai dengan arah putaran angker. Kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti yang kita tahu, jari tengah kita itu menunjukkan arus listrik, jari telunjuk kita itu menunjukkan medan magnet, dan ibu jari kita itu menunjukkan gaya torsinya. Dan begitu juga dengan kawat DE menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, pada gambar B, arah torsi yang terjadi pada kawat AB adalah mendatar ke arah kiri. Sedangkan untuk CD, arah torsinya adalah mendatar ke kanan. Karena vektor torsi ini tuh sejajar dengan garis gaya magnet dan tidak terjadi pemotongan garis gaya magnet. Maka pada posisi ini tidak akan timbul gaya gerak listrik yang terlihat pada gambar. Nah, pada gambar C, kawat angker kembali ke posisi horizontal. Nah, pada kondisi ini, kembali dengan mudah kita dapat menentukan arah arus listrik terbangkit untuk kawat AB. Arus listrik akan mengarah ke B ke A, sedangkan pada kawat CD, arus listrik akan mengarah ke D ke C. Akumulator merupakan sumber listrik searah DC. Salah satu penggunaan akumulator adalah pada kendaraan bermotor, seperti pada mobil dan sepeda motor. Nah, dalam rangkaian listrik DC yang dihasilkan oleh akumulator hanya terdapat dua lampu depan dan dua lampu belakang. Itu merupakan salah satu penerapan dari generator DC dalam kehidupan sehari-hari. Grafik di atas menunjukkan besar voltase gaya gerak listrik yang dibangkitkan oleh sebuah generator dengan satu lilitan kawat angker pada beberapa posisi lilitan. Terlihat bahwa bentuk grafik tersebut berbentuk setengah gelombang yang selalu berulang secara periodik. Nilai voltase pada setiap waktunya adalah positif. Hal ini dikarenakan arus yang dibangkitkan oleh generator DC selalu searah berbanding terbalik dengan generator AC yang berbolak-balik. Nah, rumus perhitungan generator atau rumus Gegel induksi elektromagnetik yaitu E atau Gegel induksi atau induksi elektromagnetik sama dengan B atau medan magnet dikali A atau loss penampang dikali omega dikali N atau banyaknya lilitan atau dikali banyaknya lilitan dan dikali sin theta. Nah, tetanya ini bisa diubah menjadi omega dikali T ya. Lalu ada rumus menghitung arus yang dihasilkan oleh generator, yaitu ada P atau daya sama dengan IG atau power generator dikali PF atau power factor. Lalu untuk rumus kuat arusnya yaitu ada kuat arusnya dikali P sama dengan P daya dibagi tegangan atau F. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan generator AC dan DC. Yang pertama, kelebihan generator AC. Yang satu, konstruksi lebih sederhana karena tidak membutuhkan banyak kawat dan kabel. Dua, harga tergolong lebih murah. Tiga, tidak menyebabkan bising saat berputar dalam kecepatan tinggi. Empat, kemungkinan terjadinya korsleting lebih rendah. Dan yang kelima, kapasitas tegangan lebih besar. Yang kedua, kekurangan generator AC, yaitu torsi awal yang dihasilkan sangat lemah. Selanjutnya, kelebihan dari generator DC, yaitu torsi awal yang dihasilkan sangat besar, sehingga cocok digunakan sebagai starter motor. Lalu kekurangannya generator DC,
Yang pertama, konstruksi lebih rumit karena membutuhkan banyak kawat dan kabel. 2. Harga tergolong lebih mahal. 3. Suara yang dikeluarkan cukup bising saat berputar dalam kecepatan tinggi. Dan yang keempat, kapasitas tegangan lebih kecil. Pemanfaatan arus listrik AC dan DC pada kehidupan sehari-hari. Beberapa barang yang memanfaatkan arus listrik AC ini diantaranya ada listrik yang dihasilkan PLN, lalu ada mesin cuci, lalu ada juga kompor listrik, lalu pompa listrik, dan yang terakhir pendingin ruangan. Lalu barang-barang yang memanfaatkan arus listrik DC yaitu diantaranya ada komputer, laptop, televisi, lampu LED, dan juga aki atau elemen basah. Yang selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada 2 buah soal. Soal yang pertama yaitu sebuah generator listrik terdiri dari 1000 lilitan. Kawat kumparan dalam generator berputar dengan kecepatan sudut 360 rad per s. Luas penampang itu 60 cm persegi. Besar medan magnet yang menembus kumparan yaitu 2 kali 10 min akar 2. Tentukanlah GGL maksimum yang dikeluarkan oleh generator. Lalu soal yang kedua, pada sebuah generator nilai powernya tertera pada level adalah 1 kV ampere dengan power factor 0,8 dan tegangannya yaitu 220 volt. Hitunglah berapa arus yang dihasilkan generator tersebut. Oke, kita akan membahas kedua soal ini. Kita akan membahas soal nomor pertama. Pada soal nomor pertama, diketahui bahwa N atau lilitannya itu 1000. Lalu ada B atau besar medan magnet yaitu 2 kali 10 pangkat akar 2. 2 kali 10 pangkat akar min 2. Lalu ada A yaitu luas penampang yaitu 60 dikali 10 pangkat min 4. Lalu ada W di sini yaitu kawat kumparan yaitu 360. Kita menggunakan rumus GGL induksi yaitu E sama dengan B A W N sin WT. Di sini kita masukkan nilainya ya, jadi 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 60 dikali 10 pangkat min 4 dikali 360 dikali 1000 sin WT, dimana hasilnya itu adalah E sama dengan 43,2 sin WT. Di sini kita ubah sin WT nya menjadi volt, katanya kita ubah ini menjadi Mx, jadi Mx nya sama dengan 43,2 volt, yaitu GGL maksimumnya ya, jadi 43,2 volt. Lalu soal yang kedua, diketahui bahwa power generator atau di sini kita sebut IG-nya yaitu 1 kV ampere atau kita ubah menjadi 1000 volt ampere. Lalu ada power factor atau PF-nya yaitu sama dengan 0,8 dan ada tegangan yaitu V-nya sama dengan 220 volt. Di sini kita masukkan rumusnya di mana kita mencari nilai daya dulu ya. Daya sama dengan P. Di sini rumus mencari gaya adalah power generator dikalikan dengan power factor, di mana power generatornya adalah 1000 sedangkan power factornya adalah 0,8. Jadi 1000 dikali 0,8 hasilnya itu 800 watt. Apabila P sudah ditemukan, maka kita lanjut mencari watt arus yang dihasilkan generator dengan rumus I sama dengan P per V, dimana P sudah kita ketahui tadi yaitu 800, sedangkan V juga sudah diketahui yaitu 220. Tinggal kita bagi hasilnya 800 dibagi dengan 220, dimana hasilnya itu 3,6 ampere. Jadi kuat arus yang dihasilkan oleh generator tersebut adalah 3,6 ampere. Ya, sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.